Puji Tuhan, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah menekankan tentang kembali pada hubungan dengan Tuhan atau connected to God. Tetap terhubung dengan Tuhan di tengah dunia yang tidak terhubung. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak mengetahui, seperti misalnya ada alat di sini yang disebut dengan stop kontak. Apa yang terjadi kalau stop kontak ini saya tekan ke bawah? Yang terjadi adalah maka lampu ini akan padam. Mengapa lampu padam? Karena dia tidak terhubung dengan arus listrik. Stop kontak menentukan apakah arus itu akan mengalir ke lampu atau tidak. Dalam dunia sekarang, kegelapan itu sudah menjadi suatu hal yang umum. Untuk orang-orang dunia, mereka merasa tidak perlu berhubungan dengan Tuhan. Bahkan berkembang, misalnya di daerah Eropa, suatu aliran yang sudah lama sebenarnya, seperti ateis. Orang yang menganggap tidak perlu Tuhan, tidak ada Tuhan. Semua dikendalikan oleh diri sendiri, oleh manusia. Atau ada yang mengatakan Tuhan sudah mati. God is dead. Tuhan sudah tidak tercampur dalam dunia ini. Semua ditentukan oleh kita sendiri. Itu yang terjadi di dunia dan semakin gelap. Mengapa gelap? Karena mereka tidak terhubung dengan Tuhan. Sama seperti yang Elia katakan. Apakah kita ini masih terhubung dengan Tuhan? Ketika Elia katakan, aku mempunyai Allah yang terhubung denganku terus-menerus sepanjang waktu. Sehingga ketika aku meminta sesuatu untuk namanya, untuk kemuliaannya, maka Tuhan menjawab. Dan saat itu, Elia menantang 450 Nabi Baal untuk menunjukkan connected to God. Sedangkan Nabi Baal, Elia katakan, oh mungkin Allahnya sedang tertidur. Jadi di sini kita lihat ada satu hubungan yang putus nyambung. Seperti saklar, bisa mati, bisa hidup, bisa mati, bisa hidup. Nah itu yang terjadi. Dalam dunia sekarang ini, saya sebut ada Kristen analog, ada Kristen digital. Kalau dalam ilmu kelistrikan, analog itu adalah suatu sinyal yang bergerak terus-menerus, terus mengalir. Sedangkan digital itu sifatnya on-off. Seperti saklar tadi, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Saya tidak mengatakan dunia digital itu jelek, tetapi dalam satu hubungan, apa yang disebut hubungan orang Kristen analog atau orang Kristen digital, itu tentunya sangat berbeda. Orang Kristen digital, itu orang Kristen yang punya hubungannya dengan Tuhan, terhubung, mati, atau tidak terhubung. Terhubung, tidak terhubung, on-off hubungannya. Atau Bapak Gembala kemarin sebutkan dengan istilah friend of benefit. Kalau ada perlu, kalau ada keinginan, baru kontak dengan Tuhan. Tapi Tuhan dalam pesannya minggu ini mengatakan, kita harus terus terhubung, kita harus menjadi Kristen analog. Kristen yang terus terhubung dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini, mengapa kita harus terhubung pada Tuhan? Sebenarnya ada dua hal yang kita akan lihat. Seperti yang Yohanes sudah tuliskan, apa yang Yesus katakan mengenai hubungan dengan Tuhan. Yohanes 15, pasal 15, ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Disitu katakan, akulah pokok anggur yang benar. Yesus, pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah, Allah Bapa, sebagai pengusaha. Ayat kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi pertama saya mendapatkan bahwa ketika seorang terus terhubung dengan Tuhan dan Tuhan bersihkan, Allah Bapa bersihkan, maka seharusnya ada peningkatan kualitas dan kuantitas. Yesus katakan supaya ia berbuah lebih banyak. Ada suatu perubahan. Dari yang sedikit menjadi banyak. Ada perubahan dari yang tidak berbuah menjadi berbuah. Tetapi ketika saya renungkan,
mengelola sebuah perkebunan anggur itu seperti apa? Apa yang disebut dengan dibersihkan? Saya sempat lihat beberapa video di YouTube bagaimana cara pruning atau membersihkan ranting-ranting anggur. Biasanya melihat di situ, oh ternyata pengertian dibersihkan itu adalah membuang atau memotong, yang disebutkan dipotong ranting-ranting yang tidak berbuah. Jadi ini adalah suatu betul-betul pemilihan. Ketika ranting itu tidak berbuah, itu bukannya, dulu saya pikir dibersihkan itu dikupas atau gimana gitu ya, dikasih vitamin. Ternyata tidak, untuk peternakan perkebunan anggur, setiap ranting yang menempel pada pokok yang kering, yang tidak berbuah, maka itu akan dipotong. Dan di sini ditunjukkan, nanti ibu bapak bisa lihat, di YouTube banyak. Ranting itu dipotong, dibuang. Lalu disisakanlah yang menempel dengan pokok itu suatu tunas, yang nantinya akan menghasilkan ranting yang berbuah. Jadi ranting itu betul-betul dipilih dan dibuang yang tidak berbuah itu. Jadi betul-betul suatu pemilihan yang ekstrim. Yang tidak terpakai, yang tidak berbuah, itu akan menjadi sia-sia. Buang lagi, langsung, dibuang langsung. Nah di sini menarik sekali, kalau Tuhan katakan, supaya kamu berbuah lebih banyak. Kalau dalam terjemahan NIV misalnya sebutkan, even more fruitful, berbuah lebih banyak. Berarti apa? Menunjukkan satu kapasitas yang harus berkembang. Kapasitas yang membesar. Menjadi buah yang banyak. Tuhan katakan, ia ingin buah yang banyak. Bukan satu cabang yang menghasilkan cuma satu buah, tapi buah yang banyak. Dan dikatakan lebih banyak berbuah. Dalam terjemahan misalnya NASB dikatakan, bear more fruits. Bisa menghasilkan buah yang lebih banyak. Kalau kita lihat dalam bahasa aslinya misalnya, di sini Tuhan Yesus mengatakan menggunakan kata-kata seperti misalnya polus, itu menunjukkan suatu kuantitas, suatu jumlah, suatu ukuran. Dan memakai kata misalnya pero di sini, itu menunjukkan kapasitas yang besar. Jadi pesan Tuhan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang terhubung dengan Tuhan, maka Tuhan mengharapkan ranting itu menghasilkan buah. Buah yang banyak, bukan buah yang sedikit. Artinya apa? Ada suatu perubahan kapasitas buah yang banyak. Ada suatu kekuatan yang dialirkan sehingga ranting itu bisa menghasilkan buah. Dan buah itu harus banyak. Jadi saya melihat di sini bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah supaya kita ini bertambah kapasitasnya, bertambah kualitasnya. Dalam kehidupan ini kita lihat ada orang-orang yang dicatat dalam Alkitab yang kualitasnya terus naik, tetapi ada orang yang kualitasnya terus turun. Contoh, saya melihat di sini bahwa seperti Saul. Saul dipilih dari kaum terkecil, Benyamin, dari marga terkecil, Kis. Dan dia dipilih jadi raja. Tapi apa yang terjadi setelah dia dipilih jadi raja? Dia semakin turun, bukan semakin naik. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menentang Samuel, mengancam Samuel. Langkah kedua yang dia lakukan, menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Makanya kita tahu dicatat bahwa ada roh jahat yang mengganggu Saul. Karena tidak ada roh Allah. Dikatakan roh Allah meninggalkan Saul. Ketika seorang meninggalkan atau putus hubungan dengan Allah, maka kegelapan akan datang. Seperti yang Saul lakukan. Dan yang saya baca terakhir dalam merenungkan firman Tuhan, Saul membunuh imam-imam Tuhan. Jadi yang terjadi adalah degradasi. Yang disebut tidak berbuah ada seperti Saul. Menjauh. Dan tidak semakin baik. Kualitasnya semakin buruk. Tetapi apa terjadi dengan Daud? Kita tahu Daud diurapi untuk menggantikan Saul. Daud, dia seorang gembala. Dia makin naik. Dia menjadi pemusik di istana. Ketika dia dekat dengan Tuhan, Tuhan bawa dia naik. Menjadi pembawa senjata Saul, pembawa senjata raja. Tuhan bawa dia naik lagi. Dia menjadi kepala atau pengawal raja. Dan terakhir kita tahu, Daud akhirnya menjadi raja.
suatu puncak karir dalam kehidupannya. Mengapa Daud bisa naik dan berbuah, menghasilkan sesuatu yang berdampak pada sesama, pada kerajaan Allah? Karena dia terus terhubung dengan Tuhan. Berbeda dengan Saul. Saul itu putus nyambung, bahkan terakhir Saul itu memutuskan untuk tidak berhubungan dengan Allah dalam kehidupannya. Jadi yang pertama, kita bisa belajar di sini bahwa mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan. Karena Tuhan menginginkan kualitas kita dan kuantitas kita berkembang. Menjadi semakin baik, semakin berbuah, semakin berdampak. Sehingga kuasa yang diberikan, nutrisi yang Tuhan berikan oleh pokok, yaitu Yesus sendiri, bisa dinyatakan oleh kita sebagai ranting untuk berbuah. Jadi keputusan untuk berbuah itu bukan pada pokok. Tugas Allah Bapa adalah mengelola. Tugas pokok adalah memberikan power, memberikan nutrisi untuk ranting. Tugas ranting adalah menghasilkan buah. Jadi menghasilkan buah itu adalah keputusan. Keputusan kita sendiri. Keputusan orang percaya untuk berbuah banyak. Untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, fasilitasnya, kemampuannya, apakah itu akan digunakan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan dengan cara memperbesar kapasitas dan kuantitas. Yang kedua, saya mendapatkan bahwa mengapa kita harus harus berhubungan terus dengan Tuhan di dunia yang sudah terputus. Karena yang kedua, Tuhan ingin kita meningkatkan kapasitas kita. Yang pertama itu kualitas. Yang kedua, kapasitas. Kita mengingat bahwa terhubung dengan Tuhan itu akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Pak Ishak hari Minggu sudah mengatakan, melihat bahwa sambungannya sekarang bukan sambungan kecil. Kalau ibu bapak punya charger HP, di situ ada trafo atau yang mengubah arus AC menjadi DC, biasanya 5 volt kurang lebih. Kalau saya hitung 5 volt itu kurang lebih dengan listrik yang kita pakai sekarang 220 volt itu sekitar 10 watt. Coba Anda bandingkan dengan trafo yang di depan gereja. Ada trafo besar di situ. Dan kalau nggak salah, di sini gedung ini memakai 3 fase atau 3 kali daya, 2200 atau sekitar 6600 dayanya, wattnya. Bandingkan dengan trafo yang HP yang kita punya cuma 10 watt. Di sini kita pakai 6600 watt. Apa yang bisa kita bedakan di situ? Powernya berbeda. Untuk kapasitas kecil, kita tidak perlu konektor yang kuat, cukup yang tipis cukup. Tapi bayangkan, untuk suatu arus yang besar, kalau kita pakai kabel yang kecil, apa yang terjadi? Akan terbakar. Kapasitasnya tidak kuat. Tuhan ingin kapasitas kita membesar. Dengan cara apa? Berbuah banyak. Berbuah banyak. Kapasitasnya menjadi besar. Kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan ini sepertinya sesuatu yang sudah logis, sesuatu yang umum. Kalau misalnya ibu bapak punya kendaraan motor atau mobil, di dalamnya itu ada yang namanya relay. Apa fungsi relay ini? Fungsi relay adalah untuk mengalihkan arus yang besar. Misalnya lampu mobil, klakson, itu pakai relay. Apa yang terjadi kalau kita tidak pakai relay? Kita langsung sambungkan konektornya dari aki langsung ke lampu melalui switch di mobil kita atau di motor kita. Maka yang terjadi adalah terbakar. Karena kabel itu tidak mampu. Kabel itu terlalu kecil. Untuk sesuatu yang besar, perlu wadah yang besar. Perlu konektor yang besar. Perlu kemampuan yang besar. Perlu kapasitas yang besar. Kita tidak bisa memakai sesuatu yang kecil untuk sesuatu yang besar. Akan terbakar, akan rusak. Kalau Tuhan mengingatkan bahwa ada hal-hal besar yang Tuhan ingin kita lakukan. Karena Tuhan katakan, kalau engkau terus terhubung dengan aku, kamu akan berbuah banyak. Itu jadi sesuatu yang diharapkan, tetapi juga sesuatu yang umum sebenarnya.
Ketika kita berhubungan dengan Tuhan, seharusnya kuasa Tuhan itu mengalir besar ke kita. Dan kita harus menguatkan atau memperbesar kapasitas itu supaya kapasitas power itu bisa dialirkan, bisa dinyatakan. Seperti relay tadi. Jangan sampai terbakar, jangan sampai rusak. Di dalam Matius pasal 10 ayat 1, Matius 10 ayat 1 dikatakan di situ, ketika Tuhan Yesus menyuruh atau mengutus murid-muridnya, dia memberikan sesuatu. Saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa pada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saya katakan, Tuhan memberikan kuasa. Ada kuasa yang diberikan. Untuk suatu kuasa yang besar, misalnya kalau Ibu Bapak suka tentang ilmu alam, ada seorang ahli yang namanya Tesla, dia menyelidiki tentang listrik. Listrik yang besar perlu konektor yang besar, perlu kabel yang besar. Kalau kita lihat seperti tegangan tinggi, itu kabelnya besar-besar, dan konektornya tebal-tebal, kuat-kuat. Listrik yang besar bahkan bisa menjamah untuk satu perbedaan potensial jarak jauh. Dia bisa mengalir ke sana. Seperti yang dilakukan oleh Tesla, dia menyelidiki hal itu. Jadi, sesuatu yang besar itu bukan sesuatu yang main-main. Dia punya power yang betul-betul luar biasa. Sesuatu yang belum kita bisa bayangkan. Tapi Yesus sudah berikan. Kata dia berikan pada murid-muridnya. Bukankah Tuhan katakan kita adalah murid-murid Tuhan? Mari kita lihat di Yohanes 15 ayat ke-8. Yohanes 15 ayat ke-8. Saya akan bacakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi sebenarnya apa yang Bapak Gembala sampaikan melalui pesan ini ada suatu aliran yang besar yang akan Tuhan berikan untuk kita semua. Kemarin sempat saya ngobrol dengan istri mengenai pesan Tuhan ini. Kalau ingat kita beberapa pesan yang lalu, beberapa tahun yang lalu, itu menunjukkan tentang connected atau terhubung. Sama seperti listrik yang menurut kelar dinyalakan, terhubung. Tapi kemudian datang pesan mengenai bukan hanya terhubung, tapi ada data yang dialirkan. Artinya ada fungsi yang melebihi bukan cuma suatu aliran listrik saja, tapi ada data. Dengan ditampilkannya atau diberikan gambaran seperti USB yang menancap pada komputer atau laptop. Tetapi kemarin Bapak Gembala mengatakan, sekarang bukan hanya terhubung, bukan hanya data yang dialirkan, tapi suatu aliran yang besar. Suatu power yang besar. Ini mengingatkan kita semua bahwa ketika Tuhan ingatkan melalui Yohanes 15 ini, Tuhan inginkan kita punya kapasitas yang besar. Dan kapasitas besar, kualitas besar, itu diserahkan pada keputusan kita sendiri. Apakah kita mau memperbesar kapasitas kita, meningkatkan kualitas kita. Seperti yang Tuhan katakan, apakah kita akan menerima 1 talenta, 2 talenta, atau 5 talenta. Di sini saya lihat bukan cuma soal tanggung jawab. Ada orang kapasitasnya mungkin cuma 1 talenta. Tapi 1 talenta itu full, 1 talenta penuh. Bukan menghasilkan setengah talenta. Full, 1 talenta. Yang 2 talenta dihasilkan full, 2 talenta. Yang 5 talenta menghasilkan full, 5 talenta. Bahkan diberi lagi, lebih. Jadi Tuhan menginginkan kita berbuah full, penuh. Nah itu yang saya dapatkan dari perenungan apa yang Tuhan sampaikan di minggu ini. Jadi Tuhan inginkan kita untuk mempersiapkan, meningkatkan kapasitas dan kualitas. Karena Tuhan ingin buah. Tuhan ingin melihat buah. Karena ranting yang sudah kering, ranting yang tidak berbuah sudah dipotong, dibuang. Dan bagian kita adalah untuk menghasilkan buah. Tuhan Yesus memberkati.